Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Matematika Wajib kelas 10 masih dengan trigonometri. Kali ini kita mau bahas trigonometri untuk nilai trigonometri sudut berelasi. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang sudut-sudut istimewa ya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah tahu cara menentukan sudut istimewa, kemudian bagaimana cara membuat tabel sudut istimewa. Nah, kali ini kita akan lakukan penggunaan dari sudut istimewa itu untuk apa. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, seperti biasa pembelajaran akan diawali dengan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya apa aja sih? Oke, di sini bahwa setelah mengikuti pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu mengeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Secara keterampilan, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Di sini ditandai ya pakai stabilo, kuadran, dan berelasi. Artinya apa? Ini adalah kata kunci yang harus kalian ingat-ingat bahwa di bab ini yang berperan adalah kuadran, kemudian mencari sudut relasinya. Oke, kita mulai dengan perkenalan kuadran ya. Ada yang tahu kuadran itu apa? Ya, kita akan bahas kuadran terlebih dahulu. Ya, di kemarin waktu kita belajar sudut istimewa itu hanya dipelajari sudutnya untuk trigonometri itu 0, 30 ya. Kayak 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat sampai dengan 90 derajat. Tapi kan kenyataannya bahwa satu lingkaran itu satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Artinya ada sudut-sudut lain yang belum tercover di sin, cos, tan untuk 0, 30, 45, 60, 90 ya. Oke. Nah, di sini sudah dibuatkan kartesiusnya. Kalau ini adalah 0 derajat. Nanti di sini adalah 90 derajat. Kemudian di sini ada 180 derajat. Sini ada 270 derajat, kemudian kembali ke 360 derajat. Nah, ini dibagi menjadi 4 kuadran atau 4 wilayah. Jadi di sini ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4. Artinya apa? Untuk kuadran ini kita punya untuk kuadran 1 itu berada di antara 0 dan 90 derajat. Ini biasa kita katakan sebagai sudut lancip ya. Kemudian untuk kuadran 2, dia berada di antara 90 derajat ke 180 derajat. Ini biasa dikatakan sebagai sudut tumpul. Kemudian untuk kuadran 3, dia berada di antara 180 menuju ke 270. Ini lebih dari tumpul ya, apa namanya? Ya, biasa dikatakan sebagai sudut refleks. Kemudian ada kuadran 4, dia di antara 270 menuju 360. Ya, dia juga sama dikatakan sebagai refleks. Nah, di sini kalian harus bisa menyebutkan dengan cepat ketika misalkan ibu sebutkan sudutnya. Nah, kita cek misalkan. Kalau kita punya sudut 75, kuadran berapa? Ya, 1. Kalau 127, kuadran berapa? Oke, 2. Kalau 330, kuadran berapa? Oke, kuadran 4. Kalau 251, kuadran berapa?
Ya, ini kuadran 3. Kalau kita sekolahnya tatap muka, biasanya ditunjuk satu-satu, ini kuadran berapa, kuadran berapa. Nah, ketika yang tidak konsentrasi, tidak fokus, soal seperti ini pun akan menjadi salah ya. Nah, nanti yang salah misalkan disuruh ke depan atau dikasih hukuman apa gitu ya, berhubung kita tidak tatap muka ya, Ibu cukup sebutkan kuadrannya, mungkin nanti kalian tuliskan di buku, ini kuadran berapa, ini kuadran berapa, seperti itu. Ini untuk kuadrannya dulu ya. Nanti apa sih hubungannya antara kuadran dengan sudut-sudut yang tadi? Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah tadi kalian diperkenalkan dengan kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, selanjutnya kita akan perkenalkan yang namanya aplikasi dari kuadran itu. Buat apa sih kita mempelajari kuadran itu? Nah, guna dari kuadran tersebut adalah untuk mengetahui nilai sin, cos, tan-nya apakah positif atau negatif. Karena kalau waktu di pertemuan sebelumnya kalian bikin tabel sin, cos, tan, ini untuk yang 0, 30, 45, 60, dan 90 ini positif semua ya. Nah, nanti untuk yang misalkan kita akan gunakan sudut berelasi untuk misalkan sin 210, kemudian cos 300. Nah, ini tan 150. Nah, ini belum tentu nilainya positif. Bisa saja nilainya negatif. Nah, tahu dari mana positif negatifnya? Kita lihat nanti di sini ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, untuk yang positif negatifnya, ini ada aturan ya. Di sini all artinya semua. Kemudian sin, tan, cos. Nah, apa maksudnya all sin, tan, cos di sini? Di sini bahwa di kuadran 1, nah di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Di kuadran 2 hanya sin yang positif. Di kuadran 3 tangan saja yang positif. Di kuadran 4 cos saja yang positif. Nah, nanti kita bisa buat di sini ya pemetaan untuk positif dan negatifnya. Oke, kita cek. Kita ganti pulpennya dulu. Nah, di sini misalkan kita tulis kuadrannya ya. Kuadrannya, kemudian di sini sin, cos, tan. Nah, di kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu yang positif all, berarti sinnya positif, cosnya positif, tannya positif. Kalau di kuadran 2, yang positif hanya sin, artinya nanti cosnya negatif, tannya negatif. Di kuadran 3, yang positif adalah tannya positif, berarti sin, cosnya negatif. Di kuadran 4, yang positif adalah cos, artinya sin dan tannya negatif. Untuk apa ini positif negatif ini? Nah, yang tadi. Nah, kita kembali ke sini ya. Sin 210. Nah, untuk aplikasinya kita cek di sin 120. Nah, sin 210, kita tanpa tahu dia angkanya berapa, kita bisa menentukan dia positif atau negatif. 210 itu kuadran berapa sih? Kuadran 3 ya. Kuadran 3, maka sinnya di sini lambangnya negatif. Maka ini sama dengan negatif. Angkanya ya silahkan jadi dicari berapa gitu ya. Kemudian untuk cos 300. 300 berada di kuadran berapa? 300 ada di kuadran 4 ya. Kuadran 4. Tuh, kuadran 4 miliknya cos, berarti dia positif. Sekarang untuk tangan 150. Tangan 150 berada di kuadran berapa? Tan 150 kuadran 3. Kuadran 3 itu milik siapa? Milik sin. Maka di sini kalau tan
negatif. Nah, ini baru menentukan positif dan negatif. Nanti di slide selanjutnya kita akan berhitung untuk mencari bagaimana caranya mencari sin 210, cos 300, tan 150 dengan menggunakan kaidah kuadran, kemudian kaidah all sin dan cos, dan menggunakan juga bantuan sudut istimewa yang sudah kalian buat tabel-tabelnya di pertemuan sebelumnya ya.